Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga dalam keadaan penuh sukacita dan damai sejahtera. Baik, pagi hari ini kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa kepadanya. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami memerlukan Tuhan. Masuklah Engkau dalam hati kami. Terangi jiwa kami Tuhan. Agar kami boleh semakin hari semakin penuh pengharapan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Persoalan demi persoalan tentu ada dalam hidup kami. Tapi satu hal, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan teruslah berbicara dalam roh kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Nyala lilin yang padam. Mazmur 56 ayat 14 mengatakan, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kita akan buka lagi firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita di mana seorang bapak mempunyai anak perempuan satu-satunya. Anak tunggal yang sangat ia kasihi. Anak itu menjadi sumber sukacita, selalu membawa harapan baru bagi sang bapak. Suatu hari, anak perempuannya jatuh sakit, dan beberapa saat lamanya ia tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Sang bapak berusaha sedapat mungkin agar anaknya bisa sembuh. Ia mendatangi dokter ahli, tetapi usahanya sia-sia. Penyakit itu pun akhirnya merenggut nyawa anak perempuannya yang satu-satunya itu. Sejak kematian anaknya, sang bapak benar-benar goncang. Ia kecewa, kepahitan, dan menarik diri dari kenalan-kenalannya, dari pergaulannya. Ia berhenti dari aktivitas sehari-hari dan lebih suka menyendiri dalam kesedihannya. Di dalam keputusasaan itu, suatu malam ia bermimpi pergi ke surga. Ia bermimpi di surga, ia menyaksikan suatu parade yang agung dan gemilang dari anak-anak kecil yang tampil bagaikan malaikat. Mereka muncul dalam barisan panjang yang tak putus-putusnya melintasi sebuah tahta putih. Setiap anak mengenakan gaun putih bersih dan membawa sebatang lilin di tangannya. Ketika sedang menyaksikan pemandangan itu, ia memperhatikan bahwa lilin salah satu anak tidak menyala. Ternyata anak dengan lilin yang padam di tangannya itu tak lain adalah anak perempuannya sendiri yang baru meninggal. Segera bapak itu berlari menemui anaknya dan bertanya, sayang, mengapa hanya lilinmu sendiri yang tidak menyala? Ayah, mereka seringkali mencoba menyalakan lilinku, tetapi air mata ayah selalu membuat lilinku padam, jawab si anak perempuan. Sang bapak lalu terbangun dari tidurnya. Ia bermimpi, kemudian ia merenungkan makna dari mimpi tersebut, yang sangat jelas mengingatkan agar ia jangan tenggelam di dalam kesedihan yang dalam karena kematian anaknya. Di surga sana anaknya ada dalam keadaan jauh lebih menyenangkan dan ia tidak perlu berputus asa karena kematian anaknya. Sejak bermimpi itu, bapak tersebut tidak lagi menyendiri.
Ia menemui teman-temannya dan melakukan aktivitas seperti biasa, serta menjalani hari-harinya dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kematian selalu menyisakan duka bagi orang-orang yang ditinggalkan. Bahkan ada orang yang terus berlarut-larut dalam kesedihan, sehingga pada saat-saat yang paling bawah, ia pun mengatakan ia sudah lelah dan ingin dipanggil juga. Hal ini tentu adalah hal yang berbahaya. Tidak ada alasan untuk berlama-lama larut dalam kesedihan. Apalagi kita tidak lagi menjalani kehidupan secara normal. Itu salah. Salah satu kunci untuk tetap tabah menerima kematian orang yang kita kasih adalah mengerti akan firman Tuhan. Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa kematian bagi orang-orang yang beriman hanyalah perpisahan sementara. Suatu hari nanti kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita kasih, yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi orang-orang yang dipanggilnya terlebih dahulu. Ya, Tuhan sudah menyediakan tempat. Dan hidup di dunia ini adalah hidup sementara. Hidup yang kekal adalah hidup di surga nanti, melewati kematian. Jadi bagi manusia yang mati itu, kematian adalah jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Jika saat ini kita bersedih karena ada sanak saudara yang meninggal, mintalah penghiburan dari Roh Kudus agar kita tetap kuat menjalani masa-masa berduka tersebut. Dunia ini hanya tempat persinggahan, Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Dunia ini hanya tempat persinggahan sementara, karena tanah air kita atau kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di surga bersama dengan Allah. Di sana kelak kita akan berkumpul dan tidak akan ada lagi perpisahan. Mari kita berdoa. Bapa, kuatkan hatiku untuk menjalani hidup ini dan merelakan orang yang kukasih untuk kembali kepadamu. Hiburkan aku, ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan aku dari keputusasaan. Aku mau menyelesaikan pertandingan hidupku dengan tegak berdiri bersamamu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tak ada masalah, tak ada persoalan hidup, tak ada kesedihan yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ingat, Tuhan selalu bersamamu. Dia mengasihimu. Engkau harus hidup, harus tetap berjalan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu, memberkati keluargamu. Amin.